Shalom adik-adik, shalom papa mama. Firman Tuhan berkata, masuklah, marilah sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah adik-adik, waktu ibadah siapkan hati, duduk yang baik, memuji, menyembah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh ya, kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kakak ucapkan selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom kakak-kakak, shalom semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik baik-baik saja. Yuk, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan baik, sehingga kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kami mau Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya bekerja di antara kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami alaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Karena saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kasih-Nya bagi kita sungguh besar, anugerah-Nya bagi kita sungguh luar biasa. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih,
terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kita adalah generasi Yeremia, anak-anak yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Ku cinta Yesus dengan segenap hatiku. Ku cinta Yesus dengan segenap jiwaku. Ku cinta Yesus dengan segenap akal budiku. Ku cinta Yesus dengan segenap kekuatanku. Ku cinta Yesus dengan segenap hatiku. Ku cinta Yesus dengan segenap jiwaku. Ku cinta Yesus dengan segenap akal budiku. Ku cinta Yesus dengan segenap kekuatanku. Ku cinta Yesus dengan segenap hatiku. Ku cinta Yesus dengan segenap jiwaku. Ku cinta Yesus dengan segenap akal budiku. Ku cinta Yesus dengan segenap kekuatanku. Ku cinta Yesus dengan segenap kekuatanku. Ku cinta Yesus dengan segenap kekuatanku. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah boleh berkumpul pada hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah secara online ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar firman-Mu boleh bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kiranya kami juga boleh menjadi teladan ya Tuhan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Salam adik-adik, saatnya mendengarkan firman Tuhan. Siap? Yuk kita dengerin firman Tuhan. Pada saat itu terjadi peperangan di tanah Israel. Raja Saul dan pasukan orang-orang Israel berada di lembah Ela atau di lembah Tarbatin untuk bertempur melawan orang-orang Filistin. Raja Saul berkemah di lembah Ela untuk mempersiapkan pertempuran melawan orang-orang Filistin. Adapun tentara Filistin, salah seorang dari antaranya adalah seorang raksasa yang bernama Goliat. Goliat sangat besar dan kuat, sehingga tidak ada satupun orang-orang Israel yang berani melawan Goliat. Setiap pagi dan setiap malam, Goliat berseru, berteriak,
mencemooh, menghina, mengejek orang-orang Israel. Dan Goliat menyuruh orang-orang Israel memilih salah satu atau seseorang di antara mereka untuk berperang atau bertempur melawan Goliat. Tetapi tidak satupun dari orang-orang Israel berani melawan Goliat. Pada saat itu Daud disuruh Isai ayahnya untuk mengirimkan makanan dan perbekalan kepada saudara-saudaranya yang kebetulan saudara-saudara Daud bergabung menjadi bala tentara Israel. Daud melihat Goliat yang selalu berseru, mencemooh, mengejek, menghina orang-orang Israel. Bahkan Goliat menghina Allah dari orang-orang Israel. Daud merasa geram, Daud merasa gemas mendengarnya, karena orang-orang Israel tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Dan pada saat itu Daud berkata kepada saudara-saudaranya bahwa dia siap untuk melawan Goliat. Apa yang dikatakan kakak-kakak daripada Daud? Tentunya marah dong. Karena apa? Melihat perawakan Daud yang kecil dan masih muda, kakak-kakaknya tidak percaya dan kakak-kakaknya takut, khawatir. Apakah Daud bisa mengalahkan Goliat? Tetapi dengan keberanian daripada Daud, Daud berkata bahwa saya siap melawan Goliat. Keberanian Daud terdengar oleh Raja Saul. Akhirnya Raja Saul memanggil Daud. Raja Saul percaya kalau Daud disertai oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul kepada Daud adik-adik? Ya, Raja Saul memperlengkapi Daud dengan pakaian perang dan senjata perlengkapan perang. Pedang, perisai, ketopong, dan baju perang dikenakan Raja Saul kepada Daud. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dirasakan Daud? Daud merasa tidak cocok dengan pakaian perang dan persenjataan yang lengkap itu yang diberikan Raja Saul kepadanya. Dan Daud berkata kepada Raja Saul, "Tuanku Raja, hamba merasakan tidak cocok menggunakan pakaian perang ini. Bagaimana hamba bisa berperang atau bertempur melawan Goliat? Sedangkan dengan pakaian yang hamba kenakan ini, hamba tidak bisa bergerak, hamba tidak bisa melangkah. Ini terlalu berat dan tidak cocok." Akhirnya Raja Saul pun melepaskan semua baju perang dan perlengkapan atau senjata perang yang diberikan kepada Daud. Dan Daud bertekad untuk melawan Goliat dengan senjata andalannya yang sangat jitu. Adik-adik tahu Daud memiliki senjata andalan? Ada yang ingat enggak? Ayo. Ya, Daud memiliki senjata andalan yang sangat jitu. Karena Daud sebagai seorang gembala kambing domba, dia selalu siap sedia dengan senjata andalannya itu. Yaitu apa adik-adik? Iya, lumban dan batu. Akhirnya Raja Saul pun mengizinkan Daud untuk melawan Goliat, dan Daud keluar menghadapi untuk bertempur melawan Goliat. Tetapi sebelumnya Daud memilih 5 batu yang sangat licin-licin sebagai senjata dan tidak lupa membawa umban sebagai senjata andalannya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Goliat setelah melihat Daud? Goliat sangat marah dan Goliat berkata, "Kamu yang akan melawan saya?" Seperti itu ya. "Ayo, kalahkan saya dan saya akan memberikan dagingmu kepada
binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara. Tetapi Daud pun berkata, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Ya, seperti itu. Daud berbicara karena Tuhan sudah memerintahkan kepada Daud bahwa Tuhan akan menyertai Daud. Tuhan Yesus akan menolong Daud di dalam melawan Goliat. Dan Goliat menghunuskan pedangnya dan berlari menghampiri Daud sambil berteriak, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Daud pun bersiap menyiapkan umban dan batunya dan berteriak, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah bala tentara Israel yang sudah engkau tantangi. Dan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Akhirnya Pak, Daud mengayunkan umban yang sudah terisi batu dan dilemparkannya kena di kepala Goliat. Akhirnya Pak, Goliat roboh, jatuh ke tanah, tersungkur dan mati. Tuhan Yesus menolong Daud. Pasukan Filistin yang melihat Daud sudah mengalahkan Goliat, mereka ketakutan dan melarikan diri. Akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan karena seorang Daud yang kecil dan muda yang ditolong Tuhan, disertai oleh Tuhan, bisa mengalahkan Goliat. Nah adik-adik, yuk kita mau berlaku seperti Daud berlaku, atau kita mau bersikap seperti Daud bersikap. Ya, walaupun Daud muda dan kecil, tetapi Daud dengan pengurapan yang dari Tuhan Yesus, Daud bisa mengalahkan Goliat. Adik-adik pun bisa mengalahkan Goliat di masa sekarang. Perlu kakak kasih tahu, Goliat itu melambangkan dari intimidasi dunia atau roh-roh atau kuasa-kuasa roh jahat, atau kalau di masa-masa sekarang ini pandemi yang sedang kita alami. Nah, Saul melambangkan anak Tuhan tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Saul mengandalkan kekuatannya sendiri. Saul mengandalkan kekayaannya, dan Saul mengandalkan jabatannya karena dia seorang raja. Oleh sebab itu, di saat pandemi, kuasa-kuasa roh jahat menyerang Saul, Saul tidak bisa melawannya dan tidak bisa mengalahkannya. Daud adalah lambang dari anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Daud bisa mengalahkan Goliat karena pengurapan daripada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan sehingga intimidasi dunia, kuasa-kuasa daripada roh jahat, pandemi, rasa kekhawatiran, ketakutan karena pandemi ini bisa dikalahkan. Dengan cara apa? Daud melakukan kehendak daripada Tuhan. Daud memuji, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik pun bisa melakukan itu. Adik-adik bisa mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat pada masa-masa sekarang. Adik-adik bisa mengalahkan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan pada masa-masa pandemik sekarang ini. Adik-adik jangan sekali-kali merasa aku masih muda dan kecil, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat ya adik-adik, di Mazmur 8 ayat 3 mengatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk melawan musuhmu, untuk membungkam musuhmu dan pendendam.
Nah, artinya apa? Adik-adik punya mulut kan? Iya, pasti. Dengan mulut adik-adik, adik-adik bisa melakukan seperti apa yang Daud lakukan. Memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga masa-masa pandemi yang sedang kita alami bersama ini tidak akan membuat adik-adik takut, tidak akan membuat adik-adik khawatir, tapi adik-adik bisa mengalahkannya. Dengan apa tadi? Ingat ya, pujian, penyembahan, berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Siap adik-adik untuk melakukan itu? Iya, kakak percaya adik-adik bisa melakukan itu. Adik-adik akan dipakai Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus bisa menolong adik-adik. Ada amin? Ya, kakak percaya adik-adik bisa melakukan itu. Ya, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kakak percaya Roh Kudus sudah memberikan kuasa kepada adik-adik seperti di Mazmur 8 ayat 3. Mulut adik-adik pakai untuk mengalahkan semua intimidasi dunia. Ya, siap ya adik-adik? Itu yang kakak harapkan dan kakak percaya adik-adik bisa melakukannya. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada masa-masa pandemi sekarang ini dengan puji-pujian, penyembahan, doa yang dinaikkan oleh adik-adik, sikap adik-adik di dalam membaca firman Tuhan setiap hari akan mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran di masa-masa pandemi ini. Adik-adik tidak lagi sebagai seorang muda dan kecil, tetapi adik-adik bisa melakukan dan mengalahkan segala kuasa-kuasa roh jahat yang akan membuat adik-adik menjadi jauh daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa buat Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan waktunya, berkati Bapak Menteri, berkati bangsa Indonesia, selamatkan bangsa Indonesia, jauhkan corona dari Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga Tuhan supaya hati bapak-bapak kembali ke anak-anak Tuhan dan hati anak-anaknya kembali ke bapak-bapaknya Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Benua yang besar terjadi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semua lidah mengaku dan lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan. Agar Pentakosta ketiga terjadi dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Utus kami ya Tuhan dalam penuaian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan siap untuk menangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom teman-teman.
ya. Kelas balita mana nih suaranya? Ayat hafalannya dari Mazmur 95 ayat 3. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 95 ayat 3. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sekali lagi ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Yeay. Sekarang kelas Pratama dan Madya ya. Pratama dan Madya mana nih suaranya? Ayat hafalannya dari Ulangan 7 ayat 21. Sekali lagi ya. Ulangan 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Sekali lagi ya. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, welcome to Kids Church News. Teman-teman ikutan yuk acara WFH Kids yang akan diadakan tanggal 14 November 2020 pukul 7 malam di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya. Kita mau sama-sama berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ibadah anak online GBI Jalan Tangkol Cibinong yang akan dilaksanakan tanggal 22 November 2020 di channel YouTube GBI Jalan Tangkol Cibinong. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikan melalui nomor rekening dan juga scan QR Code yang ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik sekalian, kita mau akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dengan apa akan ku balas cintamu ya Tuhan? Dengan kesungguhan hati. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Puji Tuhan, anak-anak yang disayang Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan terima berkat dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta orang tua yang mendampinginya, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan bimbingan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan amin.